Karena ini. Jadi saya lanjutkan ya penjelasannya, ya, tuntaskan penjelasan. Tadi kan berkenaan dengan masalah ini yang unsur terakhir marfu, mubtada dia wajib marfu, khobar marfu. Nah ini yang saya inginkan bahwa ketika dia mufrad, musanna dan jama' itu nanti ada perbedaan tandanya, ya. Seperti misalnya sini ya, naul islamnya itu mufrad, dia marfu itu kedudukannya sebagai mubtada dan khobar. Artinya apa? Setiap marfu itu pasti kedudukannya salah satunya adalah apakah dia sebagai mubtada, apakah dia sebagai khobar. Nanti bisa jadi lebih bukan khobar lagi, nanti ketika belajar berikutnya nanti ditambah dengan fa'il gitu kan. Oh, fa'il marfu. Jadi marfu ini karena dia berposisi kata di mufrad ini sebagai mubtada atau sebagai khobar. Nah, tanda rafa'nya itu adalah domah. Kalau mufrad itu tanda domah. Contohnya seperti al-kitabu, bu ini domah ya. Roki kun, jadi tanwin. Jadi roki kun di sini ada, di sini pakai tanwin, bukan tanwinnya gitu ya. Di sini karena dia nakirah, sehingga dibaca dengan tanwin. Ya. Sementara kalau dia musanna, kalau isimnya itu musanna dan kedudukannya sebagai mubtada dan khobar itu juga marfu. Nah, tandanya apa? Tandanya alif isnain, aliful isnain. Ya, seperti misalnya al-kitabani. Mana yang disebut dengan tanda marfu itu ada alifnya nih, alif aja ya. Bukan alif dan nun, tapi alifnya saja yang menunjukkan bahwa dia rafa. Ya. Roki koni, ini juga sama alif. Itu yang disebut dengan alifnya namanya aliful isnain. Ya, aliful isnain itu dua, karena alif yang menunjukkan bahwa dua orang atau dua benda gitu. Ya, jadi kalau mustannya. Dan kemudian ada jamak taksir. Jamak taksir itu juga kalau kedudukan sebagai mubtada dan khobar dia pasti marfu. Ya, nah tanda rafa'nya atau rafa'nya di domah juga. Ya, seperti misalnya al-khutoba'u uroma'u. Nah, khutobah ini jamak taksir, uroma juga jamak taksir. Sama-sama jamak taksir gitu kan. Di sini kan al-khutoba'u. Ini tetap u-nya tetap sama ya. Karena dia rafa marfu. Ini kan al-khutoba'u, al-uroma'u domah. Tandanya domah u ya, kan. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim, dia kedudukan sebagai mubtada dan khobar juga marfu. Nah, tanda rafa'nya itu wawul jamaah, wawunya aja. Ya, mana wawul jamaah al-muslimuna? Waw. Wawunya aja, tidak waw dan nun, tapi wawunya saja. Solihuna, ini wawunya aja. Jadi kalau dikenya ini al-waw, kan? Ini yang disebut dengan marfu. Jadi waw ini menunjukkan bahwa al-muslimuna itu dalam posisi marfu. Itu maksudnya. Solihuna ada waw, berarti dalam posisi marfu gitu kan. Jadi waw. Jadi wawnya ini nanti yang berubah harokatnya, yang berubah berikan hurufnya gitu. Begitu juga yang domah itu yang berubah, alif yang berubah, domah yang berubah, itu maksudnya. Makanya di situ dengan dalam posisi marfu secara bertahap Anda tahu berubahnya seperti apa nanti. Kemudian yang terakhir jamak muannas salim yang kedudukannya sebagai mubtada dan khobar itu jelas pasti marfu ya. Kemudian tandanya apa? Domah. Anda lihat tandanya domah. Al-muslimatu bukan tak maftuhah tapi domahnya ya. Domahnya al-muslimatu solihatun. Domah juga. Nah, ini ya. Jadi tanda-tanda yang mufrad musanna jamak taksir, jamak taksir. Jadi Anda harus tahu tuh. Ini konteksnya yang membaca harokat di akhir. Nah, untuk baik mufrad musanna jamak itu kamu jangan ragu untuk mengatakan bahwa i'rab pasti marfu. Yang namanya mubtada marfu, yang namanya khobar pasti marfu. Tinggal nanti bacaannya apakah dia sebagai mufrad, apakah sebagai musanna atau jamak taksir apa. Nah, Anda begitu ya. Jadi kalau misalnya musanna, kalau dia marfu berarti nanti Anda pakai menggunakan alif, gitu kan? Dengan al-qalam. Kalau bikin musanna dia sebagai marfu berarti tinggal tambah alif dan nun, gitu kan? Jadi pakai alif dan nun. Nunnya juga pentingnya. Begitu juga kalau yang jamak mudzakkar salim dia pakai waw dan nun. Tapi yang tandanya rafa'nya itu wawnya aja, ya. Tapi dalam tulisan ditambah dengan nun, ya. Kemudian begitu juga yang jamak muannas salim. Nah, ini tambahan melengkap dari apa yang tadi sudah saya jelaskan, khususnya yang berkenaan dengan masalah bacaan harokat akhir, ya, bacaan harokat akhir supaya Anda juga ketika membaca dengan bacaan yang benar ataupun Anda bisa juga membuat bentuknya dengan bentuk kosakata yang benar kalau dia jamak taksir atau jamak mudzakkar atau jamak muannas salim, gitu ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya.
Halo? Gimana nih? Oh, kok sepi? Ya, ini ada orangnya nggak sih? Halo, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, Wahana, Najwa, atau Surya, siapa pun. Ya, Lillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya dari apa yang tadi saya sudah jelaskan berkenaan dengan masalah jumlah ismiyah, konsep jumlah ismiyah. Dan saya minta konsep struktur bahasa Arab ini yang Anda tanamkan di pikiran ya. Jangan yang dipikirkan itu jangan konsep Indonesia-nya ditinggalkan. Jadi konsep ini ya, kalau Anda lupa baca ulang-ulang. Kalau lupa dibaca, punya apa ya, punya kriteria untuk mengkritisi apa yang Anda buat gitu. Ya, jadi semacam patokan ya. Jadi Anda harus hafal nih ya, dalam konteks ini. Cara menghafalnya dibaca ulang-ulang aja, nggak usah mengulur. Dibaca ulang nanti Anda hafal sendiri ya, kalau dibaca sendiri. Silakan ayo. Yang ingin bertanya jangan malu. Kalau memang ada masih yang rancu, yang belum paham, atau yang mencari tambahan penjelasannya apa, yang belum jelas benar misalnya. Silakan yang bertanya dulu. Halo, mana nih? Ya, oh, Zilpa, Diva, atau Zilda, atau Sabrina, atau siapa lain, silakan yang ingin bertanya. Sambil nunggu, ya, mungkin kalian berpikir tanya apa gitu ya. Nah, sekarang saya ingin menambahkan penjelasan dari ma'rifat nakirah dari aspek makna ya. Tadi kan dari aspek bentuk pakai alif lam, gitu, tanwin, kemudian juga ya nama orang di ma'rifah, isim syarat, kan di ma'rifah. Kemudian juga untuk mengetahui ma'rifah dan tidaknya, kita melihat bagaimana orang Arab menggunakan kosakata tersebut, apakah dalam ma'rifah, apakah dalam fi'ilnya gitu ya. Seperti misalnya kayak suq, kata sukun yang artinya pasar gitu ya. Kalau Anda baca buku-buku yang demikian, itu orang Arab menggunakan kata suq itu dalam bentuk mu'anas gitu. Narun gitu kan. Kata narun dalam Al-Qur'an, nar ya, arti neraka atau nar itu berarti api gitu kan. Itu dipakai dalam menggunakan mu'anas gitu. Nah, itu yang kamu coba pahami ya. Nah, sekarang saya ingin memahami dari makna-makna, nanti ke depan juga mood gitu ya. Tapi dalam konteks ilmu nahu itu tidak 100% memahami makna. Yang Anda pahami adalah bentuknya, bentuk kosakatanya, ya, yang Anda pahami. Tapi untuk memahami makna nggak apa-apa, untuk tambah meluaskan pemahaman Anda. Jadi yang disebut dengan ma'rifah itu sesuatu yang sudah jelas di otak kita. Itu ma'rifah dari sisi makna. Jadi kalau ma'rifah namanya juga ma'rifah, arafa ya'rif, tahu ya. Dari kata arafa ya'rifu, ya. Jadi ma'rifah itu sesuatu yang sudah kita kenal, sesuatu yang sudah ketahui gitu ya. Itu ma'rifah. Sementara kalau nakirah sesuatu yang masih kosong di otak kita, masih belum jelas di otak kita. Itu nakirah. Jadi jangan dipahami nakirah itu sesuatu yang umum, enggak. Ya, demikiannya umum, demikiannya. Jadi umum itu dalam konteks pengertian belum dipahami secara jelas, itu maksudnya. Ya, belum dipahami secara jelas. Ya kan, masih perlu ada ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu nakirah. Di otak kita masih belum jelas. Itu nakirah. Saya kasih contoh misalnya ya. Saya kasih contoh ya, untuk mengerjakan ma'rifah gini. Saya pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan ketahuan tandanya, ya tandanya. Oh, dia pakai alif lam, oh jelas ma'rifah gitu. Oh, pakai tanwin, oh, berarti nakirah kan gitu. Tapi pakai bahasa Indonesia kan nggak jelas tandanya. Ya, nanti saya tanya pakai dalam bahasa Indonesia, apakah dalam konsep Arab itu dia ma'rifah atau nakirah? Kata kalimatnya begini. Allah menciptakan manusia dengan akal pikiran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan akal pikiran.
Nah, manusia di situ ma'rifat atau nakirah? Nakirah bukan Ustaz? Nakirah, tingkatnya. Yang lain? Berarti kalau tadi siapa? Ibadul Hamdi ya? Ya. Ya, tadi yang bertanya nakirah Ibadul Hamdi yang jawab. Benar ya? Iya Ustaz. Kamu ya? Nah, sekarang saya tanya kamu. Kalau kamu memahami dia nakirah, berarti kata manusia itu belum Anda pahami secara jelas. Itu maksudnya. Belum jelas kenapa? Boleh jadi di pikiran Anda terdetik bahwa di sana ada manusia yang diciptakan Allah tanpa akal pikiran. Begitu? Kenapa Anda jadikan dia nakirah? Manusia itu nakirah. Itu kan berarti Anda jelas. Manusia apa? Manusia yang mana? Pasti kan begitu. Kalau belum jelas kan pasti Anda bertanya. Padahal ya kita sudah sama memahami secara umum. Semua manusia sudah dapat memahami secara umum. Tidak ada manusia yang diciptakan Allah tanpa akal pikiran. Semua diciptakan dengan akal pikiran, kan gitu. Ya, artinya apa? Pengetahuan Allah menciptakan manusia ini secara dengan akal pikiran ini sudah diketahui secara umum. Semua manusia di belahan dunia, di benua apa saja, di pelosok dunia, ya, di penjuru dunia mana saja, itu pasti Allah ciptakan dengan akal pikiran, kan begitu. Artinya apa? Artinya ma'rifah, kan insan itu ma'rifah. Tapi ma'rifah apa? Sudah diketahui secara umum. Orang-orang sudah memahami itu. Tidak perlu lagi diragukan pemahamannya. Itu yang disebut dengan ma'rifat. Begitu juga kebalikannya, misalnya Allah menciptakan hewan tanpa akal pikiran, bighairil aql. Nah, itu juga sudah dipahami. Semua hewan itu tanpa mereka tidak bisa berpikir. Tanpa ada pikiran, otaknya ada, tapi otak tidak diciptakan Allah untuk berpikir gitu. Ya, tidak berpikirnya. Orang sudah tahu itu, itu artinya apa? Ma'rifahnya sesuatu yang sudah diketahui secara umum. Sudah diketahui secara umum. Jadi sudah diketahui secara umum itu seperti terhadap umat Islam yang Mekah. Gitu. Jadi Mekah itu ma'rifah. Kenapa? Karena sudah diketahui secara umum bahwa itu adalah tempat yang ada di Saudi Arabia dan Mekah gitu. Ya, misalnya. Jadi seperti itu, ya. Itu ma'rifah, ma'rifah secara umum gitu kan. Sehingga kalau Anda pakai bahasa Arab, khalaqallahu al-insana. Jadi kata al-insan itu harus dibuat ma'rifah, al-insana. Ya, bil akli. Jadi kata al-insana ma'rifatun bil akli itu berarti kata al-insan itu menjadikan dia ma'rifah. Begitu juga khalaqallahu al-hayawana. Al-hayawan, ma'rifah dibuat ma'rifah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah diketahuinya itu tapi ada dibatasi. Ya, sudah ada yang membatasi. Seperti misalnya gini. Ya, misalnya Anda berada di kelas, ya, di dalam kelas itu kan ada kursi, ya, kursi yang dipakai duduk oleh mahasiswa dan juga ada kursi yang diduduki oleh dosen, ya. Dan misalnya di kelas nih, ya, ketika saya masuk kelas kalian, ya, saya tidak mendapatkan kursi untuk saya duduk. Saya bertanya kepada kalian, mana kursi? Gitu kan? Nah, pertanyaannya, kursi ini ma'rifah nakirah? Nakirah Ustaz. Siapa yang menjawab ini siapa tadi? MD Ustaz. Ya, siapa? MD Ustaz. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda belum paham dengan pertanyaan saya mana kursi? Sehingga Anda menyebutkan nakirah? Nakirah itu kan sesuatu yang jelas. Jawab. Belum paham dengan pertanyaan saya? Iya, karena di kursinya itu ada kursi mahasiswa, ada kursi dosen, jadi belum jelas. Iya, apakah misalnya gitu, ketika saya masuk kelas kalian, apakah Anda memahami kursi yang saya inginkan kursi mahasiswa? Iya, berarti ma'rifah. Ya, berarti ma'rifah bukan nakirah, kan gitu. Kalau Anda nakirah, berarti Anda belum paham pertanyaan saya. Berarti di otak Anda perlu bertanya tadi ya untuk kursi mahasiswa. Pertanyaannya kan, kalau Anda tadi dikatakan nakirah, berarti di otak Anda belum paham dengan kata kursi. Ini Ustadz, ini kursi apa yang dimaksud nih gitu kan? Kalau tadi disebutkan kursi, ada kursi mahasiswa dengan kursi dosen, iya. Tapi apakah ketika saya tanya kursi, mana kursi, apakah yang saya inginkan itu kursi mahasiswa atau kursi dosen? Dosen. Masih dosen kan? Percekannya, pasti dosen nggak mungkin percekannya gitu kan? Ya kan ya. Nah itu ada yang membatasi kita kan? Dan juga saya
tidak mungkin Anda bisa memahamkan saya bahwa yang ketika saya katakan mana kursi, yang saya inginkan itu sofa misalnya, kan nggak mungkin. Gitu kan? Kalau Anda katakan nakiro, berarti bisa jadi ini bagian yang Anda pikirkan itu. Ini Ustadz minta sofa atau apa nih, gitu kan? Tapi apakah mungkin saya minta sofa di kelas? Enggak usah. Tidak kan? Nah, ada yang membatasi kan? Ada yang membatasi pemahaman makna kursi ini. Mana yang membatasi kita? Apa? Atau situasi apa? Atau di mana membatasi kita? Di tempatnya, Ustaz. Tempat apa? Di ruang kelas tadi. Nah, yang membatasi itu ruang kelas. Nah, itu yang saya katakan. Yang membatasi kita itu adalah ruang kelas. Karena kita sedang berbicara di ruang kelas. Tapi kalau saya berbicara Anda di depan kampus, misalnya di kampus UIJ depan, kemudian saya tanya kamu, mana kursi? Nah, itu baru belum jelas tuh. Itu benar nakiro tuh. Nah, Anda boleh bertanya, kursi apa, Ustaz? Gitu. Anda boleh bertanya, kursi apa? Karena memang belum jelas. Ketika saya tanya mana kursi, gitu, ruangnya di depan umum, di jalanan, kok saya ditanya mana kursi? Ini Ustaz habis beli kursi atau gimana nih? Kemudian kok nanya saya, apakah saya seperti mirip dengan wajah orang yang dagang di tukang mebel gimana sehingga kok nanya ke saya mana kursi gitu kan? Nah, itu artinya apa? Itu artinya belum jelas, gitu kan? Ya, artinya apa? Ketika saya katakan mana kursi, itu karena sudah saya berbicara di dalam kelas, yaitu sudah ma'rifah. Ya, ma'rifah sudah tahu kan gitu. Jadi jangan bertanya lagi mana kursi. Jangan bertanya lagi kursi apa, Ustaz, ya. Jika karena sudah dapat dipahami maksudnya ada kursi yang biasa diduduki oleh dosen apa sih yang mana sih? Mau yang rendah, mau yang pakai tinggi gitu kan. Jadi seperti itu. Itu artinya pengetahuannya sudah dibatasi dengan ruang kelas, pemahamannya gitu ya. Nah, kemudian lebih kecil lagi saya katakan begini misalnya, ya, misalnya Aji, buku yang saya pinjam kemarin hilang. Nah, kata buku itu ma'rifah nakirah. Tadi buku itu ya, Ustaz ya? Ya, buku yang saya pinjam dari Aji, ya kan, saya ngomong ke Aji langsung ya, misalnya, iya. Aji, buku yang saya pinjam dari kamu hilang kemarin. Nah, itu ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Bagi siapa? Bagi itu kan bukunya buku dari saya kan, Ustaz ya, gitu maksudnya. Iya, berarti bagi Aji kan, ma'rifah. Iya. Tapi bagi kawan yang lain? Itu nakirah. Nakirah, betul. Jadi bagi kawan yang lain nakirah, kenapa? Nggak tahu dia buku apa yang saya pinjamkan begitu. Tapi bagi Aji, dia tahu yang saya pinjam itu buku apa. Nah, jadi makrifahnya itu terbatas kepada orang yang ikannya gitu. Berarti apa? Ada kata yang saya pinjam dari kamu. Jadi yang saya pinjam dari itu membatasi makna dari buku, ya, yang ikannya. Jadi orang nggak tahu, ya, buku apa yang dipinjam oleh Ustaz dari Aji misalnya gitu. Itu nakirah gitu. Jadi diketahuinya hanya terbatas untuk Aji aja, tapi yang lain nakirah, tidak jelas, belum jelas gitu kan. Nah, itu contoh seperti itu. Begitu juga dibatasinya dengan misalnya saya ini dibatasi dengan begini misalnya. Saya bisa bilang ke Rasha, ya kan di kampus misalnya, ambil buku di atas meja saya di atas lantai 2, misalnya gitu ya, di ruang prodi, ambil buku. Rasha langsung main naik aja ke atas gitu kan. Tanya mana meja Pak Sap. Ketika dilihat meja Pak Sap, banyak bukunya nih. Ada buku sorop, ada buku nau, ada buku apa lagi macam-macam misalnya gitu kan. Yang diminta tadi Pak Ustadz buku apa ya? Nah, itu nakirah tuh karena masih buku. Ya kan tanya lagi. Intinya Bu, nah nanti pasti balik lagi. Ustadz buku apa? Nah, baru nanti saya jawab Kitabun Nahwi. Nah, baru jadi kitab Nahwi dibikin buat kata majemuk dengan mudhaf. Nah, itu sudah membatasi. Jadi oh buku Nahwi. Nah, baru ke atas lagi lihat oh ini buku sorab, oh, ini buku fikih, oh bukan, oh ini nahu, iya gitu. Jadi kata kitab itu, kan kalau tidak digabung dengan kata yang lain, itu nakil. Tapi kalau sudah berikan buku nahu, kitabun nahwi itu jadi ma'rifah. Ya, jadi sudah ma'rifah, gitu kan? Kitab qiraah jadi ma'rifah. Jadi kitab itu yang dimaksud adalah kitab yang membaca, bukan kitab nahu, bukan kitab apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan ma'rifahnya secara terbatas, sudah dibatasi dengan lebih kecil lagi. Ya, itu penting. Tapi tadi saya katakan bahwa tidak 100% kita berdasarkan makna, ya. Tapi kita lihat berdasarkan bentuknya aja. Jadi ketika kita akan sebutkan di sini, gitu kan,
At-thalibu jalisun, ya kita buktikan ya kita maknanya secara umum aja tahunya gitu. Wah duduk, tapi duduknya bagaimana? Duduknya di atas ini kan ya pokoknya udah sempurna duduk gitu kan. Tidak perlu lagi dijelaskan. Dia duduk, artinya nakirah. Iya, dia duduknya aja konsepnya ada duduk. Duduknya pendidikannya tidak kan kalimat ini sudah sempurna gitu kan. Walaupun dipakai nakirah belum jelas, ya duduknya sudah jelas. Dia penting duduk, tidak berdiri, tidak tidur, begitu maksudnya gitu kan. Ya kan? Adapun misalnya duduk gimana ya karena tidak dijelaskan kalimat itu tidak dijelaskan lebih lanjut untuk mendapatkan makna yang lebih detail gitu kan. Tapi at-thalibu jalisun begitu aja sudah sempurna. Sudah sempurna. Jadi tidak dilihat dari rangkaian maknanya tapi dilihat dari bentuk ma'rifah dengan nakirahnya. Konsepnya ma'rifah dengan nakirah gitu kan. Jadi mubtada'nya ma'rifah, khobarnya nakirah. Ya, jangan dibuat dalam konteks seperti ini tidak boleh ma'rifah dengan ma'rifah. Ya, jadi ma'rifah dengan ma'rifahnya itu kalau memang tidak ada lagi nakirah gitu kan. Kalau jalisun ini kan bisa dibikin ma'rifah, bisa bikin nakirah gitu kan. Jadi kosakata yang bisa dibikin ma'rifah dengan nakirah ketika kedudukan sebagai khobar, ya Anda harus buat nakirah aja gitu. Begitu juga kalau kosakata yang bisa dibikin ma'rifah bisa nakirah, kalau Anda letakkan kedudukan sebagai mubtada, Anda buat dalam konteks ma'rifah, dalam bentuk ma'rifah begitu. Ya, tapi kalau yang sudah tetap begini nggak bisa ini ya nggak ada masalah, nggak perlu dirubah lagi menjadi itu. Ya, tapi yang dirubah ini adalah ya kosakata yang bisa dibikin ma'rifah dan juga bisa dibikin nakirah ya. Nah itu Anda pahami tuh. Oh kalau kedudukan sebagai mubtada dia harus dibikin ma'rifah gitu. Tapi kalau kedudukan sebagai khobar dibikin dalam bentuk nakirah. Nah itu yang konsep itu harus Anda pahami ya. Anda yang itu yang Anda pahami. Berarti konsepnya adalah ma'rifah dengan nakirah. Jadi jumlah ismiyah mubtada khobar itu konsepnya adalah ma'rifah nakirah dalam konteks hal seperti kosakata dari yang bisa dibentuk ma'rifah dan nakirahnya. Paham ya? Silakan kalau ada yang bertanya, itu tadi penjelasan tambahan berkenaan dengan masalah ikannya. Ya. Ayah ingin bertanya? Ya. Jadi Anda harus paham ini ya. Yang namanya mubtada itu pasti marfu, yang namanya khobar itu pasti marfu ya. Ini tidak akan berubah, tetap sampai kiamat pun juga yang namanya mubtada marfu, yang namanya khobar itu marfu gitu kan. Jadi jangan ragu tuh. Artinya apa? Kalau Anda tahu bahwa kedudukan kosakatanya sebagai mubtada, jangan ragu untuk membaca marfu begitu. Kalau dia sebagai khobar, jangan ragu untuk membaca dengan marfu. Saya kasih contoh misalnya gini, kadang-kadang dalam keterampilan membaca itu begini misalnya Alkitab raqibun gitu kan. Dia membaca Alkitab raqibun. Ketika saya tanya, Alkitab kamu tahu nggak i'rab sebagai apa? Kedudukan dalam kalimat sebagai apa? Sebagai mubtada gitu. Dia tahu sebagai mubtada. Dia langsung menjawab sebagai mubtada. Nah, kalau Anda tahu sebagai mubtada, kenapa tidak dibaca dengan marfu? Kenapa Anda baca dengan mansub Alkitab? Gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya dia tidak ngeh. Ya, yang menunjukkan bahwa mubtada itu harus dibaca, pasti dibaca dengan marfu. Itu yang jadi masalah kadang-kadang tinggal gitu. Padahal yang namanya mubtada itu pasti dibaca dengan marfu. Nah, tanda marfunya apa? Tadi dhammah gitu, bukan fathah gitu. Nah, itu yang harus Anda pahami itu. Ya, ketika dia begitu juga nanti yang lain-lainnya gitu. Ketika kita tanya i'rab, dia tahu tuh. I'rab sebagai fa'il, sebagai maf'ul bih gitu. Cuman dia nggak tahu yang namanya fa'il marfu juga dia nggak tahu, nggak sadar. Yang namanya maf'ul bih nanti mansub dia nggak sadar gitu. Ketika ditanya ini i'rab dalam jumlah apa? Maf'ul bih sat. Nah, dia ngerti tuh maf'ul bih. Kalau maf'ul bih kenapa Anda tidak dibaca dengan mansub? Nah, kadang-kadang seperti itu dia tidak ngerti. Jadi harokat bacaan akhir ini sebagai ini suatu hal yang pasti ya. Makanya ilmu nahwu itu sebenarnya ilmu pasti loh. Ilmu nahwu itu ilmu pasti, suatu hal yang pasti. Makanya sebenarnya dalam konteks seperti ini itu nggak ada masalah ya. Bacaan nahwu. Jadi nahwu itu yang disebut bahwa nahwu itu berkaitan dengan masalah bacaan harokat akhir, sebenarnya bacaan harokat akhir itu tidak ada masalah. Ya, bacaan harokat akhir itu tidak ada masalah. Bu dengan sun, dengan tu dengan tun gitu kan, atau libani nggak ada masalah. Harokat akhir itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ini tadi rangkaian ini.
rangkaian mutobako ini, konsep ini yang cuma bermasalah gitu kan. Kalau bacaan akhirnya itu tidak ada berubah, tidak ada masalah gitu kan. Itu pasti marfu, nggak ada lagi marfu, makanya saya tutup nih mansub dan majrur saya tutup supaya kamu bawa ya, yang namanya marfu, yang namanya khobar. Tapi yang jadi masalah itu adalah mutobakoh aja ini, kemudian konsep yang wajib-wajib. Nah itu yang jadi masalah gitu. Jadi ilmu nahwu itu bukan hanya sebatas membahas ya harokat di akhir kata. Ya, tidak ini kan ya, bukan ini kalau hanya membaca harokat di akhir kata itu suatu hal yang pasti, ya nggak perlu ragu lagi, cukup Anda tahu bahwa wajib pasti, udah selamanya kan begitu, ya nggak mungkin salah. Jadi ini ya kamu bikin ini harokat alat tanda-tandanya ini sudah yang pasti ini, nggak bakal berubah nih, ya tidak akan berubah, nggak akan berubah harokatnya. Mau nanti berubah, musana berubah menjadi pakai apa? Enggak akan berubah sampai kiamat. Makanya diingat, dan ini nanti akan berlaku sampai kapanpun juga kamu nanti belajar. Nanti meningkat ke berikutnya, nanti ketika belajar jumlah fi'liyah ada fa'il. Ya, fa'il itu juga marfu. Nanti tandanya sama kayak begini, gitu. Nanti ketika Anda belajar masuk ke di nahwu 2, ada pakai kana lagi, kana gitu kan. Nah, isim kana marfu. Nah, itu tandanya kayak begini juga gini. Nggak berubah lagi kana gitu. Tandanya apa? Ya dhamma, aliful isnain, dhamma wal jama' gitu, nggak akan berubah. Cuman i'rabnya aja kedudukan dalam kalimatnya yang berbeda, tapi tandanya tetap sama. Kedudukannya kalau sebagai mubtada, kalau ada kana menjadi isim kana gitu aja. Hanya ada pendidikannya gitu. Oh, kalau pendidikannya ini kenapa? Oh, kedudukannya sebagai fa'il, dhamma misalnya. Nggak berubah ini ya. Jadi ini nggak berubah nih. Ya, suatu hal yang sudah pasti, jangan diragukan lagi yang memegang. Ya, jadi diingat-ingat nih, diingat-ingat tanda-tandanya seperti apa, itu sampai kapan pun juga. Cuman permasalahannya ini adalah, ini apakah kata ini kedudukan sebagai apa? Nah, itulah yang Anda perlu pahami. Oh, kalau sebagai marfu, udah jangan lupa tandanya begini, mufrad, musanna, jamak, taksir, salim. Nanti ada berikutnya ya. Di materi berikutnya nanti kita masuk kepada mansub. Ya, mansub. Nanti marfu juga memang. Ya, itu jadi itu ya. Jadi ilmu nahwu itu ilmu pasti. Ilmu nahwu itu ilmu pasti yang tidak jangan diragukan. Ya. Jadi ini wajibnya di sini dia nanti ya, diwajib ma'rifah, nggak boleh nanti. Oh. Baik. Ada yang saya kan silakan. Kok nggak ada yang tanya? Apa berarti sudah paham gue ya? Alhamdulillah kalau memang kalian sudah bisa memahaminya, sudah jelas. Nanti minggu depan insya Allah kita baca bukunya atau kita juga latihannya. Ya, baik latihan pelajaran pertama maupun latihan pelajaran kedua kalau memang latihan pertama belum. Ya, saya masih tunggu. Masih ada. Kalau ada yang terdetik di hati yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada ya cukupkan, ya, kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini aja dulu. Nanti insya Allah kita sambung kembali, ya, kita sambung kembali. Dan ini semua apa yang saya jelaskan ada di buku ya, baik di dalam penjelasannya maupun tabel-tabelnya seperti itu di buku itu nanti ada. Ya, kalaupun memang Anda baca contoh-contohnya, kemudian juga ada latihan-latihannya. Kalau di buku itu ada kosakata maknanya tidak tahu, Anda bisa lihat kamus di belakang bukunya, ya. Tapi strukturnya yang kamu berusaha untuk memahami konsep ini, ya, konsep ini. Baik, kalau memang tidak ada lagi, saya rasa kita cukupkan pertemuan kita sampai sini. Insya Allah kita sambung minggu depan dengan lainnya. Ditutup akhtatim ada dirasa bil hamdalah. Alhamdulillah. Selif ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.